Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizpian Ramadan di Opinion Channel. Dari pikiran jadi opini dan membuka wawasan. Kali ini saya ingin beropini atau menanggapi permasalahan yang ada di Provinsi Bengkulu mengenai terjadinya pendangkalan jalur pelabuhan Pulau Bayi di Kota Bengkulu. Pelabuhan Pulau Bayi sendiri merupakan pusat kegiatan ekonomi dan transportasi laut yang ada di Kota Bengkulu. Dengan kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan Pulau Bayi antara lain sebagai pintu gerbang perekonomian Bengkulu dalam pergerakan barang dalam negeri dan ekspor-impor seperti komoditas batubara, karet, dan kelapa sawit olahan atau CPO. Sebagai transportasi penumpang, yakni dari Kota Bengkulu menuju pulau terluar, yaitu Pulau Enggano. Pelabuhan ini juga digunakan sebagai pangkalan para nelayan yang melakukan aktivitas menangkap ikan dan menjual hasil tangkapan tersebut. Pelabuhan Pulau Bayi dibangun dengan harapan sebagai kawasan industri strategis untuk bisa meningkatkan perekonomian dan menjadi nilai tambah Provinsi Bengkulu. Namun, pendangkalan yang terjadi telah menimbulkan banyak kerugian, baik itu kerugian daerah, kerugian negara, maupun kerugian yang paling dirasakan oleh masyarakat Enggano, dikarenakan tidak bisa mendistribusikan hasil olahan kebun mereka. Kesal karena sudah sebulan lamanya kapal tidak dapat mengangkut hasil kebun pisang dan hasil bumi di Pulau Enggano. Masyarakat Pulau Enggano membuang hasil kebun pisangnya ke laut. Semua ini dikarenakan akibat dari pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu yang pada saat ini belum dapat dilintasi oleh kapal-kapal besar yang dapat membuang hasil kebun atau barang. Semoga kondisi yang memprihatinkan ini cepat berlalu sehingga masyarakat dan petani Enggano dapat kembali hidup dengan normal. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini, yaitu pertama PT Pelindo Persero sebagai pengelola pelabuhan. PT Pelindo bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kedalaman alur laut. Pendangkalan alur yang menyebabkan kapal tidak bisa berlayar ke Pulau Enggano misalnya menjadi tanggung jawab mereka. Kedua, pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan memiliki peran sebagai regulator yang membuat aturan dalam urusan pelayaran dan pelabuhan. Kementerian ini bertanggung jawab untuk memastikan alur pelayaran tetap lancar dan aman. Ketiga, pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki peran dalam mengatasi masalah pendangkalan. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang telah terdampak. Pada kesempatan kali ini, saya sangat mengapresiasi kinerja cepat tanggap dari pihak Provinsi Bengkulu yang berupaya terus-menerus secara intens berkoordinasi dengan pihak Pelindo dan pihak pemerintah pusat dalam memberikan solusi sementara sehingga alur pelabuhan Pulau Bayi bisa digunakan kembali. Namun, solusi jangka panjang adalah yang paling utama untuk bisa diimplementasikan oleh pihak terkait. Mengacu kepada jurnal yang telah ditulis 2013 oleh Hamdani, Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu, mengenai kajian teknologi sand bypassing, penanggulangan sedimentasi dan erosi pantai Bengkulu, Pelabuhan Pulau Bayi, menyebutkan bahwa permasalahan ini sudah terjadi dari 10 hingga 15 tahun yang lalu dan merupakan dampak dari fenomena alam yang tidak bisa kita hindari. Namun ada beberapa metode yang ditawarkan sehingga kita bisa gunakan untuk penanggulangan terjadinya penumpukan sedimentasi di alur pelabuhan Pulau Bayi. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode kapal keruk. Kita harus menyediakan kapal keruk atau disebut dengan dredger yang merupakan kapal dengan peralatan khusus untuk melakukan pengerukan. Kapal ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari pelabuhan, alur pelayaran, ataupun industri lepas pantai agar dapat bekerja sebagaimana halnya alat-alat leveling yang ada di darat seperti ekskavator dan bulldozer. Kemudian dengan tower crane. Tower crane ini akan dirancang sedemikian rupa menggunakan bucket pengeruk.
Kedua metode tersebut adalah sama, namun memiliki keunggulan dan kerugiannya masing-masing yang dalam hal ini seharusnya bisa dikaji lebih dalam oleh pihak-pihak terkait, baik itu secara ekonomis dan engineering. Dikarenakan permasalahan ini akan terjadi secara terus-menerus dan berulang di masa yang akan datang, saya beropini untuk mendorong pihak terkait, yakni PT Pelindo sebagai pengelola, pemerintah pusat sebagai pembuat regulasi, dan pemerintah Provinsi Bengkulu agar bisa dilakukan sistem prevention atau sistem pencegahan, yakni melakukan investasi pengadaan peralatan keruk sehingga alur pelabuhan Pulau Bayi bisa terjaga dengan baik. Maka dari itu, kegiatan perekonomian di Provinsi Bengkulu akan berjalan lancar, khususnya untuk masyarakat yang ada di Pulau Enggano. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.